Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya nikmat yang hingga detik ini kita rasakan, kita nikmati. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita syukuri. Salah satunya mari kita laksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, terlebih salat Jumat pada kesempatan ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang dengan setia mensyiarkan Islam hingga Islam sampai kepada kita, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya saya mengajak pada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita wujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang jelas-jelas telah dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan berkesempatan yang singkat ini selaku khatib untuk menyampaikan 5 pelajaran dalam pergantian tahun baru Hijriah yang meskipun kita sudah melaluinya pada kesempatan ini genap tanggal 10 Muharram. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berharga ini kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirihi wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang jelas telah dilarangnya. Ketahuilah, tidak ada bekal yang paling utama, tidak ada bekal yang paling bagus yang nantinya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi amanah berupa umur yang panjang, diberi amanah kesehatan, sehingga kita bisa menemui kembali tahun baru kita selaku umat Islam. Ini menandakan bahwa secara kuantitatif umur kita semakin banyak, dan secara kalkulatif ini menunjukkan bahwa kematian semakin dekat. Pergantian tahun baru ini harus kita beri makna. Makna ini penting agar pergantian tahun baru tidak hanya sekedar formalitas belaka, secara regularitas yang terjadi setiap tahun, tetapi pergantian tahun yang kita lalui mengandung hikmah, pelajaran yang berharga bagi kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setidaknya ada 5 hikmah dan pelajaran yang seyogyanya bisa kita ambil. Yang pertama, sejarah mencatat bahwa tahun baru Hijriah diawali bukan dari hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, tetapi diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena banyaknya ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hijrah. Di antaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpahnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh ia telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat hijrah tersebut mengandung makna yang dalam, yaitu memotivasi kita selaku umat Islam untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah umat Islam tidak akan mengalami kemiskinan, dan jika ia berhijrah karena Allah, ingin kebaikan akhirat dan dunia, lalu ia meninggal, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini, ayat-ayat lain yang berbicara tentang hijrah banyak memotivasi kita selaku umat manusia, selaku hamba Allah, untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tahun baru Hijriah yang 10 hari kita lalui ini bermakna bagi kita, mari kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya jarang membaca Al-Quran, tahun baru ini mari kita bersama-sama tingkatkan membaca Al-Quran. Demikian halnya jika tahun sebelumnya jarang berjamaah, mari di tahun baru ini semangat baru kita tingkatkan sholat jamaah kita. Intinya di tahun baru ini, ibadah individu kita maupun ibadah sosial kita harus lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita seyogyanya kita petik yang kedua, peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih baik. Peristiwa hijrah ini tidak dilakukan secara serampangan, tidak dilakukan secara sembarangan, akan tetapi dilakukan dengan strategi yang matang dan teknis perjalanan yang cermat. Semisal adanya perencanaan rute perjalanan yang jarang dilalui oleh orang kafir, perbekalan yang cukup, kendaraan yang kuat, adanya yang membantu mengawasi dalam perjalanan. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa hijrah mengajarkan kepada umatnya untuk berfikir perencanaan yang matang. Jika kita selaku umat Islam ingin jaya, maju, dan umat Islam selalu terdepan, maka perencanaan haruslah kita persiapkan, harus kita matangkan.
Jika tidak matang, maka umat Islam bisa dikalahkan oleh lawannya. Hikmah ibrah yang seyogyanya kita petik, kita ambil dari peristiwa Hijriah ini, tahun baru Islam ini, yang ketiga setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan menempati Yasrib, Nabi mengubah daerah itu menjadi Madinah, yang berarti bisa tempat yang berbudaya, bisa juga kota. Dua makna ini sama maksudnya, yaitu suatu daerah yang maju. Jika kita mengikuti pelajaran ini, mari kita selaku umat Islam menjadi umat yang berbudaya tinggi. Contohnya disiplin, taat aturan, menjadi teladan, saling menghormati, saling menghargai, tepat waktu dan lain sebagainya. Sungguh jika ini dilakukan, kita lakukan selaku umat Islam, akan menjadi jaya dan maju. Hikmah pelajaran yang keempat yang kita ambil setelah Nabi Muhammad SAW di tempat hijrah, beliau pertama kali membangun masjid. Ini artinya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita selaku umat Islam untuk menjadikan masjid sebagai tempat pemersatu. Caranya, mari kita makmurkan masjid-masjid terdekat kita dengan aktivitas jamaah, sholat 5 waktu berjamaah, serta menjadikan masjid semarak dengan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Jika salah, tentu kita harus ikhlas legowo untuk diingatkan, dan jika benar pemimpin kita ikuti contoh yang kita ikuti, teladan yang baik yang senantiasa kita ikuti. Hikmah dan pelajaran yang terakhir yang kelima, seyogyanya kita ambil ada amalan yang mulia yang sepatutnya kita lakukan di bulan Muharram, yaitu puasa Tasyu'a dan Asyura, yang pada kesempatan ini adalah tanggal 10 Asyura. Puasa Tasyu'a dan 10 hari ini dalam bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Puasanya Nabi Musa dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk puasa pada tanggal 9 untuk membedakan agar tidak sekedar tanggal 10 saja sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Abdullah berkata, ketika Rasulullah Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kalau ada kesempatan pada tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa Tasyu'ah 9 Muharram. Abdullah ibnu Abbas berkata, belum datang tahun depan, tetapi Rasulullah sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat hidup sehat, mari kita berupaya mengamalkan apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di bulan Muharram ini. Meskipun pada hari ini hari yang seharusnya kita berpuasa, bagi yang belum berkesempatan melakukan ibadah puasa, amalan-amalan lain yang baik, yang mulia seyogyanya kita lakukan dengan menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dan seterusnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun mendatang, manakala mendapati tahun baru Hijriyah, tidak hanya sebatas rutinitas yang kita lakukan, kita lalui, akan tetapi mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah, pelajaran dari tahun baru Hijriyah ini untuk kehidupan kita, dan harapannya lebih baik dan lebih baik lagi. Di antara pelajaran yang seyogyanya kita ambil, menjadikan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, melakukan perencanaan kegiatan sebelum kita memulai melaksanakan kegiatan tersebut, dan menjadikan masjid kita di sekitar kita sebagai tempat perkumpulan umat Islam untuk bermusyawarah, untuk belajar ilmu agama dan sebagainya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita berkesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan di dalamnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri